Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah smartphone 1,2 jutaan yang wajib pantas banget kamu beli kalau misalkan kamu nggak terlalu mentingin performa gaming. Tecno Spark Go 2023. Ini bukan endorse ya, tapi ini hasil pengalaman saya menggunakan HP ini beberapa hari. Dan alasan pertama kenapa HP ini recommended banget adalah bagian desainnya. Ini tuh berasa kayak salah harga gitu kalau pada saat megang HP ini. Bener-bener cakep dan keren, terus juga berasa berkualitas. Lihat aja nih, desain HP harga 1,2 juta udah cakep kayak gini. Ya, emang sih masih pakai bahan polikarbonat, tapi desain bodinya ini dibuat bertekstur, garis-garis halus dengan pola yang keren. Minimalis tapi nggak norak, udah kayak desain HP harga di atas 2 jutaan. Dan tepian bodinya juga dibuat mendatar, berasa bersudut, jadi ngasih kesan mewah gitu. Desainnya tuh semewah Samsung Galaxy A series 2 tahun lalu. Apalagi kalau lihat desain bagian kameranya yang dibuat dengan lingkaran besar, terus juga sensor sidik jari, bareng-bareng jadi satu sama kamera gini di dalam satu bezel, jadinya tuh nambah keren dilihatnya. Walaupun baterainya standar 5000 mAh, bodinya bisa didesain secara tipis kayak gini loh. Ini kelas harga 1,2 jutaan. Terus juga kalau pada saat dipegang kayak gini tuh berasa kokoh dan solid di genggaman. Sementara kalau tampak depannya, ya masih kayak HP-HP kelas harga segini. Layarnya masih water drop notch. Tapi kualitas layarnya ini tuh bisa jadi pertimbangan kedua untuk tetap beli HP ini. Karena layarnya yang berukuran 6,5 inch ini udah punya kualitas visual yang bagus. Kalau dilihat dari sisi yang berbeda tetap masih terlihat jelas. Kalau kita bawa keluar ruangan pada siang hari gitu juga masih kelihatan. Ya asalkan jangan tengah hari pas di bawah sinar matahari terik gitu ya. Kalau segitu sih masih berasa gelap. Layarnya juga punya respon yang cukup baik, walaupun layarnya hanya bisa mengenali 5 sentuhan secara bersamaan aja. Sementara kalau dipakai buat penggunaan harian, ini nggak berasa delay. Mau buat main game ringan juga layarnya masih berasa responsif loh. Sementara di sektor audionya, HP ini tuh belum dilengkapi teknologi audio kayak DTS, terus Dolby Audio, dan teknologi-teknologi audio lainnya. Dan speakernya sendiri juga dia masih single mono di sisi bawah HP. Cuma pada saat dipakai buat dengerin musik atau buat nonton video, dengan volume maksimal, kualitas suaranya nggak pecah, masih cukup jernih. Kayak gini nih kualitas suaranya. Mungkin yang pada belum nyobain HP ini banyak yang berpikir ya kalau Tecno Spark Go 2023 ini tuh bakalan bikin sabar karena dia tuh pakai prosesor yang lahir pada tahun 2018. 5 tahun lalu, udah 5 tahun usia prosesornya, udah tua banget. Tapi nyatanya selama penggunaan harian dipakai buat multitasking, HP ini tuh bisa bekerja dengan aman lancar. Ya walaupun emang berasa agak slow, tapi nggak butuh sabar kok pakai HP ini. Masih berasa lancar. Mungkin karena HP ini punya RAM yang luas ya, udah 4 GB RAM yang bisa ditambah juga dengan virtual RAM hingga 3 GB. Kalau dipakai buat main game juga masih enak, masih asik. Ya tergantung ya main gamenya apa dulu. Kayak kalau main game Free Fire dengan settingan grafis standar tanpa diubah apa-apa, ini udah aman lancar, udah enak dan gampang banget buat dapetin boyah. Ya kalau kamu mainnya jago ya. Pokoknya ini enak asik buat mabar. Cocok aja buat kamu bocah FF. Tapi kalau buat main game yang agak berat dikit ya, kayak Mobile Legends misalnya, nggak usah ngecek-ngecek settingan grafis deh. Ini saya pakai settingan grafis standar apa adanya, nggak diubah. Masih bisa dipakai buat main dengan nyaman, masih bisa buat push rank, ya tapi kayak kamu lihat gini ya, masih suka ada patah-patah dan stutter gitu. Tapi masih cukup nyaman, bisa buat push rank. Udah ya buat test gamingnya segitu aja, karena HP ini tuh nggak cocok buat game yang berat-berat. Pokoknya kalau kamu suka main FF, ini cocok banget buat dijadi pilihan. Ya kalau buat main Mobile Legends masih bisa kayak tadi. Dan yang saya paling suka ya dari HP ini, dan ini adalah pertimbangan ketiga untuk beli HP ini, adalah tuh kalau HP ini tuh dipakai buat harian tuh nyaman, aman, dan enak banget karena HP ini tuh punya sensor yang komplit. Jauh lebih komplit dari HP-HP kelas harga 1 juta sampai 2 juta lainnya. Tecno Spark Go 2023 ini masih dikasih sensor sidik jari loh. Ya walaupun di bodi belakang, tapi ini udah cepet baca jarinya. Padahal banyak HP-HP di kelas harga setara bahkan lebih mahal nggak dikasih sensor sidik jari. Ini masih ada. Sensor dasarnya juga lengkap banget kayak sensor cahaya untuk pengaturan kecerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk fitur kompas, bahkan HP ini tuh punya sensor giroskop ya untuk kebutuhan virtual reality. Jadi kalau HP ini dipakai buat kacamata VR udah bisa banget. Ya walaupun giroskopnya masih virtual. HP kelas harga hampir 2 juta banyak loh yang giroskopnya nggak ada.
Untuk aplikasi peta atau buat driver online juga GPS HP ini bisa jadi andalan banget karena cepat dan akurat baca lokasi kita. Ditambah juga udah bisa fitur kompas, jadi baca petanya lebih mudah ya karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Dan pertimbangan keempat untuk yakin pilih HP ini adalah ini daya tahan baterainya tuh berasa awet. Ya padahal di kelas harga setara banyak ya pakai baterai yang sama kualitasnya. Sama-sama udah 5000 mAh. Tapi ini tahan seharian dan waktu dites dalam ruangan pakai jaringan WiFi, baterainya tuh cuma berkurang 5% aja pada saat dipakai buat nonton YouTube 1 jam. Dan berkurangnya cuma 8% waktu saya pakai buat main Mobile Legends selama 1 jam. Awet kan? Jadinya kalau HP ini dipakai buat main game nonstop ini bisa bertahan lebih dari 12 jam. Ya cuma buat ngecharge-nya aja sih yang masih butuh kesabaran. Yang nggak boleh ditungguin. Walaupun masih berasa lama, tapi di harga segini colokan chargernya udah USB-C. Nggak kayak HP kelas harga setara lain yang masih micro USB. Dan pada saat dicoba di-charge ya selama 1 jam baru terisi 36%. Di-charge 2 jam baru 62% dan di-charge 3 jam udah terisi 91%. Pokoknya nggak usah ditungguin ngecharge-nya sampai penuh ya. Charge-nya tuh malam aja pada saat mau tidur, yang penting paginya udah penuh. Kan baterainya awet tahan seharian. Tapi kalau kamu emang pengen nungguin, pengen tahu seberapa lama, ini ngecharge-nya penuhnya 100% itu mencapai 4 jam sob. Dan hal positif ya, hal kelima lain yang bikin HP ini tuh bisa jadi pilihan adalah kapasitas internalnya yang luas banget untuk kelas harga 1,2 juta. Ya karena di kelas harga segini biasanya RAM-nya 2 GB atau RAM-nya 3 GB. Ini RAM-nya udah 4 GB. Terus juga di kelas harga segini paling banter dikasih 32 GB, ini storage-nya udah 64 GB. Udah bisa install banyak aplikasi dan game di HP. Kalau masih kurang juga bisa ditambah pakai micro SD tanpa harus mengorbankan SIM 2. Karena HP ini udah punya laci kartu triple slot dan kalau diperhatiin ya, slot kartunya ini udah dikasih karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Ini HP kelas harga 1 juta lebih dikit doang loh. Menarik kan? Dan pertimbangan berikutnya ya untuk pilih HP ini adalah bagian foto-fotonya. Ini kualitas fotonya udah cakep untuk kelas harga setara. Hasil fotonya udah bikin puas. Emang sih cuma dual kamera kayak HP-HP harga setara. Kamera utamanya 13 megapiksel dengan bukaan f1.9 dan kamera kedua untuk kamera potret. Sementara kamera depannya punya resolusi standar 5 megapiksel aja. Tapi bisa kamu lihat nih, sesuai omongan saya tadi, hasil foto-foto kamera selfie-nya udah berasa bagus, punya detail yang bagus dan tone warna yang berasa natural, nggak pecah. Mode high dynamic range-nya juga jalan banget dan foto-foto dengan mode potret juga hasilnya rapi. Yang penting selfie-selfie-nya di kondisi cahaya yang cukup. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya kayak yang kamu lihat. Ini cakep kan untuk HP yang harganya cuma 1,2 jutaan. Detailnya bagus, warnanya juga cakep, dan dynamic range-nya juga cukup luas. Ini hasil foto-fotonya tuh nggak berasa kayak HP murah. Kalau dipakai buat foto-foto potret juga cukup rapi potongan blurnya. Yang penting kalau mau foto potret di kondisi cahaya terang. Dan kalau mau maksain foto-foto malam hari, walaupun nggak ada mode malam, hasilnya tuh udah cakep, nggak kayak HP murah lain yang hasilnya kayak cat air. Udah nggak kayak film horor zaman dulu, hasilnya udah bagus dengan detail yang udah bisa dinikmati. Ya pokoknya untuk hasil foto-foto HP kelas harga 1,2 juta ini udah bikin puas, udah cakep banget. Ya cuma kalau buat rekam videonya aja sih yang masih sesuai harga. Masih berasa gempa, masih getar-getar kalau kita jalan. Untuk perekaman video kamera depan kayak gini ya. Kalau dipakai buat jalan goyang. Kamera belakangnya juga sama, masih goyang. Dan kalau untuk kualitas suaranya sendiri, kamu nilai sendiri ya kualitasnya kayak gimana. Dan gini nih hasil rekaman video untuk kamera belakangnya. Iya dikit lagi sampai. Nih perekaman video kamera belakang kayak gini. Kalau dipakai buat jalan ya masih bergetar. Tentunya ini belum bisa 4K ya, masih Full HD aja. Untuk kualitas suaranya sendiri gimana kamu bisa nilai sendiri. Jadi pengen apa? Pengen kasih bola untuk mama. Oke. Nah kalau untuk perpindahan fokusnya kayak gimana ya, kita cobain. Perpindahan fokusnya cukup smooth ya, nggak perlu ditap lagi. Walaupun berasa agak ada jeda buat fokusnya, tapi ini udah cukup bagus, keren. Dan Technospark Go 2023 ini masih pakai sistem antarmuka buatan Techno sendiri ya. Pakai iOS versi 12 yang udah berbasis Android 12. Ini Android Full Edition ya, bukan Go Edition. Kalau mau ganti-ganti tema dan wallpaper gratis gampang banget karena HP ini punya aplikasi Theme Store bawaan yang nyediain banyak banget pilihan wallpaper dan tema yang bisa kita pilih.
Gratisannya banyak, nggak perlu bayar buat ganti gaya. Mau dengerin FM radio analog juga bisa. Tinggal buka aja aplikasi bawaan untuk radio, yaitu Wow FM. Dia cuma butuh pakai earphone kabel ya, untuk bisa nangkep sinyal FM. HP ini juga punya fitur Smart Panel untuk memudahkan kita pindah-pindah buka aplikasi penting cuma dengan swipe layar dari tepian dan tahan di tengah. Akan muncul shortcut aplikasi dan fitur penting kayak scan barcode, screen recording misalnya. Kalau kamu mau gandain aplikasi chatting juga bisa, ada fitur App Twin di HP ini. Dan banyak lagi fitur lainnya yang bikin HP ini tuh berasa nambah worth it buat dibeli. Kalau menurut kamu gimana? Untuk kelas harga 1,2 jutaan, ada nggak sih HP keluaran baru yang lebih baik dari HP ini? Coba deh komentar. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pilih Transient Holding, Tekno, cakep. Infinix juga udah berasa naik kelas. Mantap.